Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di channel Kemalen kelas matematika online. Kali ini kita akan belajar penggunaan teorema Pitagoras pada segitiga siku-siku bersudut istimewa. Nah, sudut istimewa yang dimaksud di sini adalah yaitu sudut 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke, yang pertama kita bahas di sini adalah penggunaan teorema Pitagoras pada segitiga siku-siku bersudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Nah, sudut-sudut ini kita peroleh dari sebuah persegi ya. Oke, misalnya saya gambarkan di sini ada sebuah persegi, kurang lebih seperti ini. Nah, namanya di sini adalah persegi A, B, C, D. Namanya suatu persegi pasti dia memiliki sisi yang sama. Jadi sisi AB ini sama dengan BC, sama dengan CD, dan sama dengan AD. Misalnya sisi AB ini adalah P cm, maka sisi BC ini juga P cm, CD juga sama P cm, dan AD ini juga sama P cm. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam suatu persegi atau segi empat, besar keempat sudutnya ini kalau dijumlahkan adalah 360 derajat. Jadi, masing-masing sudutnya ini adalah 90 derajat ya. Sudut A 90 derajat, sudut B 90 derajat, sudut C juga sama 90 derajat, dan sudut D juga sama 90 derajat. Jadi kalau kita jumlahkan keempat ini, 4 kali 90 berarti 360 derajat. Nah, untuk memperoleh suatu segitiga siku-siku dengan sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat, kita bisa memotong salah satu diagonal dari persegi ini ya. Misalnya saya potong diagonal AC jadi seperti ini. Nah, maka akan terbentuk dua buah segitiga yang sama atau kongruen, yaitu segitiga ABC dan bagian atas yaitu ini adalah segitiga ADC. Nah, sekarang misalnya saya pisahkan sebuah segitiga dari kedua buah segitiga ini, yaitu saya ambil segitiga ABC. Oke, saya tulis di sini. Misalnya seperti ini ya. Oke, ini adalah segitiga A, B, dan ini C. Nah, kalau kita perhatikan sudut B, dia tetap 90 derajat ya. Karena dia tidak terpotong. Sedangkan untuk sudut C yang diambil ke sini adalah hasil perpotongan atau pembagian 2 dari sudut C ini. Tadinya 90 derajat, karena sudah dibagi 2, ke atas 1, ke bawah 1, maka yang bawah ini atau sudut C yang bagian bawah ini adalah 45 derajat. Begitupun untuk sudut A, dia juga terbagi 2 ya. Tadinya 90 derajat, maka untuk bagian bawahnya ini hanya diperoleh 45 derajat saja. Bagian atas di sini juga sama 45 derajat. Nah, dari situlah kita peroleh suatu segitiga siku-siku bersudut istimewa, yaitu 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Di mana tadi panjang AB ini adalah P, dan untuk BC ini adalah P juga, karena sama ya. Oke, nah yang menjadi pertanyaan, berapa panjang AC? Nah, panjang AC ternyata dengan menggunakan teorema Pitagoras ini bisa kita peroleh ya. Karena dia adalah segitiga siku-siku. Nah, bagaimana prosesnya? Oke, di sini kita punya panjang AC ya. Panjang AC, karena dia adalah sisi miring, maka dalam teorema Pitagoras berlaku AC ini adalah akar dari jumlah kuadrat sisi penyikunya. Berarti AB ini kita kuadratkan, kita jumlahkan dengan yang ini ya, BC. Oke, BC kuadrat. Nah, kalau kita perhatikan AC ini sama dengan akar dari AB adalah P ya. P kuadrat ditambah dengan yang ini. Oke, ini juga P kuadrat BC ya. BC ini P juga ya, karena dikuadratkan berarti jadi P kuadrat. Oke, berarti AC ini sama dengan, nah ini bisa kita jumlahkan ya, karena sukunya sejenis. Kita sudah pelajari di bentuk aljabar kelas 7 bab 3. Nah, ini P kuadrat ditambah dengan P kuadrat, ini hasilnya adalah 2 kali P kuadrat.
Nah, selanjutnya AC ini sama dengan, di sini kita bisa pecah ya, akar 2 dikali dengan akar P kuadrat. Oke, berarti di sini akar 2 kita kalikan dengan akar dari P kuadrat. Nah, akar 2 ini adalah akar irasional. Berarti kita diamkan, sudah tidak bisa kita kerjakan lagi ya. Berarti AC ini sama dengan, tapi untuk yang ini P kuadrat ini ada hasilnya. Coba misalnya saya punya akar dari 2 pangkat 2. Oke, seperti ini. Kalau kita tulis 2 pangkat 2 ini kan 4 ya. 2 pangkat 2 itu artinya 2 dikali 2, berarti 4. Nah, akar 4 ini sama dengan 2. Atau lebih simpelnya, kita bisa coret pangkatnya untuk pangkat 2 ya. Kita bisa coret pangkat 2-nya dan akarnya juga bisa kita hilangkan sehingga hasilnya adalah 2. Maka di sini pun juga sama ya. Akar dari P kuadrat ini pangkat 2-nya bisa kita coret dan akarnya kita coret juga. Sehingga akar dari P kuadrat ini hasilnya adalah P ya, berarti P untuk yang ini. Kemudian untuk yang ini karena akar 2 ini irasional maka kita tulis saja P akar 2 atau P dikali dengan akar 2. Nah, jadi inilah panjang dari AC ya. AC ini adalah P akar 2. Untuk sudut istimewa 45 derajat dan 45 derajat pada suatu segitiga siku-siku. Oke, jadi yang perlu kalian ingat adalah ketika kalian menemukan suatu segitiga siku-siku dengan sudut istimewa 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat, maka untuk sisi penyikunya ini pasti sama. Contohnya di sini adalah P dan ini juga P. Sedangkan untuk sisi miringnya ini kita tinggal kasih aja akar 2 dari panjang ini ya. Jadi kalau di sini 10, maka di sini adalah 10 akar 2 ya. Gitu ya. Mudah ya. Nah, jadi perbandingannya adalah P untuk sisi penyikunya dan untuk sisi miringnya adalah kita kasih akar 2, P akar 2. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita contohkan. Oke, di sini ada sebuah contoh di mana diketahui ada segitiga PQR, di mana panjang RQ-nya ini adalah 9 cm dan diketahui sudut P ini adalah 45 derajat. Nah, pertanyaannya adalah tentukan panjang PQ, ruas garis PQ ya, berarti yang ini berapa? Oke, berarti sisi miring. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa kalau segitiga ini siku-siku dan sudut istimewanya adalah 45 derajat dan 45 derajat, pasti di sini 45 derajat ya. Kenapa 45 derajat di sini? Karena kalau kita perhatikan di sini kan 90 derajat. Dalam suatu segitiga siku-siku, pasti jumlah sudutnya ini kalau dijumlahkan ketiga sudutnya besarnya adalah 180 derajat. Nah, di sini sudah ada 90 karena ini siku-siku pasti dia 90. Kemudian ditambah dengan 45 berarti dia 135. Maka untuk mencapai 180 di sini haruslah 45 derajat. Jadi seperti itu ya. Oke, kalau misalnya di sini sudah 45, pasti di sini 45 karena di sini siku-siku. Tadi sudah kita tahu bahwa perbandingannya adalah setiap segitiga siku-siku dengan sudut istimewa 45, 45 dan 90, maka sisi penyikunya ini adalah sama ya, berarti di sini juga 9 cm. Atau kalau misalnya di sini adalah P, yang ini juga P, maka untuk sisi miringnya adalah P akar 2, ya kan? Nah, P-nya ini adalah 9 cm, berarti untuk sisi miring ini adalah 9 akar 2. Nah, sebenarnya tanpa dihitung pun sudah ketemu jawabannya ya. Tapi kalau misalnya kalian mau menghitung dengan teorema Pitagoras juga boleh. Yang penting kalian tahu bahwa di sini adalah 9 cm ya. Kenapa? Karena kalian tahu perbandingan sudut istimewa 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat terhadap teorema Pitagoras, yaitu berarti sisi penyikunya ini adalah sama panjang. Kalau misalnya kita gunakan teorema Pitagoras berarti seperti ini ya. Jawab. Nah, PQ berarti PQ ini sama dengan akar dari berapa ini? 9 kuadrat ya. 9 kuadrat atau kita tulis dulu apa ini? QR
QR kuadrat ditambah dengan ini, PR kuadrat ya. PR kuadrat. Oke, PQ ini sama dengan QR ini berapa? 9 ya. 9 kuadrat pakai akar ditambah ini juga 9 kuadrat ya. Berarti 9 kuadrat. Nah, PQ ini sama dengan, ini kan 9 kuadratnya ada 2, berarti akar dari 2 dikali dengan 9 pangkat 2, ya kan? Kita pecah sama seperti tadi, PQ adalah akar 2 dikali dengan akar 9 pangkat 2. Nah, untuk yang 9 pangkat 2 diakarkan, ini tinggal kita coret aja pangkatnya sama akarnya ya. Sehingga PQ ini sama dengan, yang ini hasilnya 9 dikali dengan akar 2. Atau ditulisnya boleh PQ ini adalah 9 akar 2. Oke, sama ya. Nah, kalau yang ini adalah cara mudahnya, asalkan kita tahu perbandingannya ya. Di sini P, ini P akar 2, tinggal ditambah akar 2 saja. Kalau misalnya cara perhitungannya boleh seperti ini. Silakan kalian pelajari dan pahami. Nanti boleh langsung seperti ini juga ya kalau sudah terbiasa. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.